Bab 136. Setelah semua orang pergi, Dawson Robbins tersenyum meminta maaf dan berkata, CEO York, jika perlu, saya bisa memecat mereka semua di malam ini. Harvey York menjawab dengan samar. Ini menyangkut urusan internal perusahaanmu. Apa hubungannya denganku? Ya. Dawson mengubah topik. Adapun masalah di tangan, saya masih berharap Anda akan cukup murah hati untuk melupakan memindahkan aset Anda di tempat lain. Wajah Dawson meneteskan keringat dingin. York Enterprise tidak memiliki banyak uang di rekeningnya, dengan hanya sekitar ratusan juta. Namun, Harvey berbeda. Jumlah yang dia miliki di akunnya sangat mencengangkan. Jika dia memindahkan akun pribadinya, Dawson akan berada dalam kondisi yang mengerikan. Presiden, bukannya aku tidak ingin memberimu kesempatan. Aku hanya tidak suka bagaimana hal-hal ini terus terjadi padaku. Tidak, itu tidak akan pernah terjadi lagi. Pada saat itu, Dawson bangkit. Bank kami akan membuat tim profesional untuk menangani masalah bisnis apapun yang Anda inginkan. Mereka akan datang kepada Anda secara pribadi dalam waktu sesingkat mungkin untuk memecahkan setiap masalah yang Anda miliki. Apakah itu cocok untukmu? Harvey terus bungkam. Dawson merenungkan situasi dan melanjutkan. Oh, benar sekali. Ada lelang besar terjadi malam ini di Nyumhi. Rumor mengatakan bahwa lelang memiliki banyak harta yang terkenal. Bahkan, lelang ini hanya dengan undangan anggota. Anda tidak dapat masuk jika tidak ada yang membawa Anda masuk, tidak peduli seberapa manis Anda. Saya punya kartu undangan di sini. Apakah Anda tertarik untuk datang malam ini? Selanjutnya, semua barang yang menarik perhatian Anda akan dibeli menggunakan uang saya. Ini menarik minat Harvey, dan dia mengambil kartu undangan. Setelah melihatnya, dia mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Tuan Presiden. Satu hal lagi, silakan segera meningkatkan batas pada kartu hitam Amexku." Dawson tidak bisa berkata-kata dengan permintaan Harvey. Harvey sudah memiliki begitu banyak uang di kartunya, tetapi dia masih ingin meningkatkan batas pengeluaran. Dawson tersenyum patuh. CEO York, saya harap Anda bisa mengerti. Batas pengeluaran pada kartu Anda diputuskan sesuai dengan aturan bank. Kami khawatir jika kartu Anda hilang atau dicuri, Anda mungkin kehilangan banyak uang Anda. Jangan khawatir tentang itu. Aku pribadi akan menindaklanjutinya. Meskipun proses verifikasi diperlukan, saya akan menanganinya sesegera mungkin. Juga, ini adalah buku cek. Jumlah totalnya adalah 100.000. Tolong anggap itu sebagai tanda kecil kesopanan dari kami dan terima hadiah sederhana ini. Jika Anda ingin melakukan pembelian dalam beberapa hari ini, gunakan buku cek ini. Harvey mengangguk. Dia melihat melalui ketulusan Dawson dan kemarahan awalnya hilang. Semua orang tinggal di Nyumhi. Mereka pasti akan bertemu lagi cepat atau lambat. Dia memutuskan untuk membiarkan insiden sebelumnya berlalu. Di malam hari, di Mountain Top Villa. Ini adalah tempat di mana lelang rahasia diadakan. Harvey tidak menghadiri kegiatan seperti itu sepanjang waktu. Karena dia menerima kartu undangan dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan, dia membawa Yvonne Xavier untuk melihatnya. Ketika dia baru saja turun dari mobil dan mencapai pintu masuk, Harvey sedikit mengerutkan kening. Sesuatu yang tidak jauh di depan menarik perhatiannya. Dua wanita cantik yang mirip dengan Dewi dari lukisan muncul di hadapannya. Yang di sebelah kiri, membawa aura yang menakjubkan, tidak lain adalah Mandy Zimmer. Berbicara di samping mereka adalah seorang yang tinggi, pria tampan. Harvey mengerutkan alisnya dan secara naluriah berjalan. Ketika Yvonne melihat Mandy, dia ragu-ragu dan berkata, "CEO York, saya tidak akan ikut kalau itu menyebabkan kesalahpahaman dengan Nona." Mandy dalam suasana hati yang buruk. Dia pergi ke York Enterprise pagi itu untuk membahas kontrak, tetapi tidak berharap bahwa dia akan diusir. Meskipun Wendy Sorel sopan, kata-katanya penuh dengan penolakan. Dia kemudian mencoba menelepon Wendy berkali-kali, tetapi yang terakhir tidak mengangkat. Sahabatnya, Cecelia, melihat Mandy sedang dalam suasana hati yang buruk,
jadi dia membawa Mandy ke tempat ini. Cecelia memberitahu Mandy bahwa dia mengenal pewaris kaya yang memiliki hubungan baik dengan manajemen atas York Enterprise. Itu yang kemudian yang membuat Mandy bersedia untuk datang ke Mountain Top Villa untuk menghadiri lelang. Dia pernah mendengarnya sebelumnya. Seseorang akan membutuhkan kartu undangan untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Meskipun keluarga Zimmer cukup berkelas dan memiliki reputasi baik, ini adalah pertama kalinya dia menghadiri pelelangan semacam itu. Nona Zakari, Nona Zimmer. Aku Jacques Ray. Pria jangkung dan tampan yang berdiri di depan mereka membawa suasana elegan. Keluarga saya ada di bisnis arsitektur. Kami berada di bidang yang sama dengan keluarga Zimmer. Cecilia senang ketika dia melihatnya. Mandy, Tuan Serai ini bukan sembarang orang biasa. Keluarganya mengembangkan real estate kelas atas. Bahkan jika kamu memiliki uang, tanpa status tinggi, kamu tidak akan dapat membeli salah satu dari mereka. Mandy memiliki kesan ketika dia mendengarkan kata-kata Cecilia. Keluarga Serai ini memiliki latar belakang yang tidak biasa. Dia mendengar bahwa mereka adalah cabang keluarga Serai dari ibu kota. Hubungan mereka dengan ibu kota membantu mereka berkembang pesat ketika mereka datang ke Niumhi. Selain itu, mereka tidak suka berbaur dengan keluarga lokal Niumhi. Dia tidak menyangka pria ini adalah orang yang akan dia perkenalkan. Jadi ini Tuan Serai. Suatu kehormatan bertemu denganmu. Mandy mengangguk sedikit dan tersenyum. Saya mendengar Anda memiliki hubungan yang baik dengan manajemen atas York Enterprise. Tolong rekomendasikan saya kepada mereka ketika Anda kebetulan memiliki kesempatan. Bab 137. Nona Zakari bercerita tentang kesulitanmu. Ini bukan masalah besar, sungguh. Aku hanya perlu membuat sebuah panggilan, dan semua akan baik-baik saja. Sulit untuk membaca pikiran Jacques Ray. Dia mengamati Mandy Zimmer dari atas ke bawah dan berseru. Nona Zimmer, kamu benar-benar Dewi Niumhi. Hanya ada satu yang secantik dirimu. Aku tidak pernah percaya rumor, tapi aku salah menilai setelah melihatmu. Sangat disayangkan kamu sudah menikah. Kalau tidak, aku sangat ingin mempertimbangkanmu. Perilaku Jacques agak sombong. Ketika dia berbicara, matanya tertuju pada tubuh Mandy dengan tatapan mengganggu yang membuatnya sangat tidak nyaman. Namun, dia membutuhkannya untuk berkenalan dengan manajemen atas York Enterprise. Dia tidak bisa berkata banyak. Tuan Serai, Anda telah salah paham. Mandy sudah menikah, dan itu fakta. Namun, pernikahan itu hanya di atas kertas. Kenyataannya justru sebaliknya. Suami menantu pecundang itu tidak pernah berpegangan tangan dengannya dalam 3 tahun terakhir. Bibi Lilian selalu ingin mengusirnya. Cecilia Zakari terkikik. Niat aslinya malam ini adalah untuk menjodohkan Jacques dan Mandy. Jika ada pelamar yang sangat baik, saya yakin Bibi Lilian dan keluarga Zimmer akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Cecilia, tolong jangan bicara omong kosong. Aku belum siap untuk menceraikan Harvey. Mandy menjawab, suaranya rendah. Selimut yang tidak bisa dijelaskan merayap masuk saat dia mengatakan ini. Harvey masih belum kembali ke rumah sejak dia mengejarnya beberapa hari yang lalu. Dia tidak tahu kemana dia pergi. Jacques tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia melirik pada Cecilia. Cecilia bisa melihat apa yang ada dalam pikiran Mandy. Dia memegang pinggang ramping Mandy dan berkata, Mandy, apa yang kau pikirkan? Apa gunanya sampah itu? Dia adalah menantu yang tidak berharga yang menumpang di rumahmu dan makan makananmu. Mengapa dia takut pulang hanya karena kamu memarahinya sedikit? Aku bilang, bahwa bajingan itu adalah pria simpanan juga. Beberapa hari yang lalu saat berjalan di trotoar, aku melihatnya duduk di kursi penumpang depan mobil wanita kaya. Mandy cukup terkejut. Seorang wanita kaya. Tentu saja itu wanita kaya. Mobil itu adalah Ferrari 488. Tidak ada orang rata-rata yang mampu membeli hal semacam itu. Aku pikir tidak apa-apa untuk jadi menantu menumpang jika seseorang tetap setia. Tapi bukan hanya dia tidak setia, dia juga sampah yang tidak berharga. Apa gunanya menjaga seseorang seperti dia?
Cecilia bersenandung. Bahkan seekor anjing tahu untuk patuh jika kamu merawatnya cukup lama. Apa gunanya mendukungnya? Sekarang setelah kamu mengalami masalah dengan bisnismu, dapatkah dia datang dan menyelesaikannya untukmu? Apa lagi yang baik untuknya selain mengganggumu? Mandy masih tidak percaya. Harvey bukan orang seperti itu. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana mungkin tidak? Orang akan tahu saat mereka melihatnya. Wanita itu cukup terampil, bahkan Zayn Lewis tidak akan berani menginjak ekornya. Aku menduga dia datang dari ibu kota. Harvey benar-benar memiliki beberapa keberuntungan gila untuk dirinya mengenal seorang wanita sesukses. Dengar, aku bahkan mengambil foto. Cecilia mengeluarkan teleponnya dan menyerahkannya kepada Mandy saat dia berbicara. Foto itu menunjukkan Harvey bersandar pada Ferrari. Profil Yvonne Xavier terlihat berdiri tidak jauh di depannya. Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu berpikir bahwa pria akan jujur jika mereka tidak punya uang? Mereka hanya belum menemukan kesempatan emas mereka. Mereka akan berubah menjadi mengerikan saat mereka mendapatkan kesempatan. Cecilia mengertakkan giginya, semakin kesal. Pada saat itu, dia mengubah topik. Lihat Jake di sini. Dia sangat sopan. Betapa menariknya. Dia masih muda dan memiliki kekayaan. Jangan biarkan kesempatan berlalu sekarang karena dia memutuskan untuk mempertimbangkanmu. Kau mungkin tidak mendapatkan kesempatan lain di masa depan. Wajah Mandy tidak berwarna. Tangannya bergetar saat dia memegang telepon. Bagaimana Harvey bisa berdiri bersama dengan wanita lain? Dia tidak bisa memahami perasaan yang mengaduk di hatinya pada saat itu. Apakah dia cemburu? Atau apakah ini hanya kemarahan yang naif? Pada titik ini, Jake mengeluarkan kartu undangan. Dia berbalik dan berkata, "Wanita cantik, pelelangan akan segera dimulai. Haruskah kita masuk dan duduk? Perhatikan jika ada item yang menarik perhatian Anda. Uang bukan masalah." Mata Cecilia berkilauan dengan sukacita. "Terima kasih sebelumnya, Tuan Serai. Itu hanya masalah kecil," jawab Jake dengan nada santai. Beberapa juta bukanlah jumlah yang besar baginya. Di sisi lain, kesempatan pada wanita yang begitu indah adalah kekayaan yang langka. Dia mulai mengejar Mandy sejak dia menatapnya. Tidak mudah baginya untuk menghubungi Cecilia. Bagaimana dia bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja? Cecilia mengambil beberapa langkah ke depan dan mencondongkan tubuh ke arah Jake. Dia bergumam kepadanya dengan suara keras. "Tuan Serai, saya telah membantu membawa Mandy ke sini dan menciptakan kesempatan untuk Anda. Apakah Anda akhirnya bisa berhasil? Jangan khawatir, Nona Zakari." Jake tersenyum. "Aku jatuh cinta pada Mandy pada pandangan pertama. Aku tidak pernah punya kesempatan untuk mengaku padanya. Yakinlah, aku tidak akan mengecewakanmu." Cecilia tersenyum menanggapi. Dia berbalik dan hendak memanggil Mandy, tetapi ekspresinya dengan cepat menjadi gelap. "Sial. Bicara tentang iblis. Bagaimana Harvey, sampah yang tidak berharga itu ada di sini?" Bab 138. Harvey York melangkah melewati Cecilia Zakari, matanya tidak berkenan padanya bahkan sedikit perhatian. Harvey York. Pada saat ini, Harvey York akhirnya menarik perhatiannya. Tubuhnya yang halus sedikit bergetar. Dia terkejut melihatnya, dan tidak bisa menghilangkan kecanggungannya. Jelas bahwa dia tidak mengantisipasi pertemuan Harvey York pada kesempatan ini. "Kau benar-benar luar biasa, Harvey York." Cecilia buru-buru berbicara, menatap Harvey dengan tatapan penuh kebencian. "Tidak apa-apa jika kau tidak kembali ke rumah selama beberapa hari terakhir, tetapi harus kukatakan, bisa memasuki tempat-tempat seperti ini hanya dengan menjadi pria simpanan seseorang agak mengesankan. Memanggilmu Raja Pria Simpanan hanyalah pernyataan yang meremehkan pada saat ini." Harvey York menjawab dengan tenang. "Kau sudah bertemu Yvonne Xavier sebelumnya, dia teman sekelasku." Mandy tahu. Teman sekelas. Cecilia Zakari mengeluarkan kekek dingin. "Jika kau benar-benar hanya teman sekelas, lalu mengapa kau duduk di kursi penumpang depan?"
Katakan padaku, bagaimana kau bisa merangkak masuk ke sini? Tidak ada cara teman sekelas memberikan undangan begitu saja kan? Kau tahu tempat apa ini, Harvey York? Kau sekantong sampah tidak berharga. Kau pikir kau bisa datang ke sini semaumu bahkan jika kau memiliki uang. Emosi Harvey York terpicu. Dia mendidih. Ini antara aku dan Mandy. Bisakah kau tutup mulutmu? Ketika dia selesai berbicara, dia mengalihkan perhatiannya ke Mandy Zimmer. Mandy Zimmer menghampirinya, merasa agak memalukan. Harvey, jangan salah paham. Tuan Serai adalah rekan Cecilia Zakari. Dia memiliki jabatan yang cukup tinggi di York Enterprise. Aku hanya ingin mendapatkan rujukan darinya. Mendengar ini, Harvey York menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku mengerti. Harvey York tidak bodoh. Apapun tipu muslihat tentang Tuan Serai dan hubungannya dengan para petinggi hanyalah alasan. Dia telah memahami dengan baik niat sejati Cecilia Zakari. Mandy, orang ini." Cemas, Jake Serai tidak bisa menahan diri lagi. Mandy Zimmer adalah wanita yang dia sukai. Bagaimana mungkin seseorang yang tampak seperti petani biasa memiliki keberanian untuk berbicara dengannya? Bukankah ini tindakan menodai Dewi? Mandy Zimmer tidak yakin bagaimana menanggapi. Tatapan canggung menetap di wajahnya. Harvey York memberi Jake jawaban santai. "Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Harvey York, suami dari Mandy Zimmer. Maukah kamu memberikan rasa hormat? Tidak semua orang bisa begitu saja mengucapkan nama istriku dengan acuh tak acuh." Jake Serai menjadi agak gelisah, sampai dia mendengar perkenalan Harvey York. Dia membeku selama sepersekian detik, dan kemudian menjawab sambil tertawa. "Ya ampun, inikah menantu yang menumpang itu? Aku dengar bahwa kau tidak hanya terus menumpang bersama keluarga istrimu, kau juga menjadi pria simpanan." Mandy bercerita tentang situasimu. Menikah selama 3 tahun penuh, tetapi tidak ada kontribusi dalam pernikahanmu. $100 uang saku setiap hari, sebenarnya. Hahaha, kau membunuhku. Aku benar-benar penasaran. Sebagai seorang pria, bagaimana kau bisa menumpang di keluarga Zimmer selama ini? Aku juga mendengar bahwa hanya karena Mandy bilang sedikit berselisih, kau mengemas tasmu dan pergi. Bahkan ibu mertuamu menekan Anda untuk menceraikan Mandy. Apa aku salah? Katakan padaku. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana kau masih memiliki keberanian untuk menyebut dirimu suami Mandy? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau pantas mendapatkannya? Jika kau bertanya kepadaku, aku akan memberitahumu untuk melihat di cermin dan melihat keadaan menyedihkanmu. Jika aku jadi kau, aku akan bunuh diri karena mati otak. Jake Serai tertawa gila saat dia melanjutkan, ekspresi anehnya. Menantu yang menumpang di keluarga Zimmer adalah bahan tertawaan terbesar keluarga. Tidak, dia adalah bahan tertawaan terbesar di seluruh Niumhi. Menikah selama 3 tahun penuh, namun tidak sekalipun dia menyentuh istrinya. Karung sampah yang tidak berharga ini benar-benar di luar harapan. Wajah Mandy Zimmer menjadi gelap. Menggigit bibirnya, dia berkata dengan lembut. "Tuan Serai, tolong hentikan." Mendengarkan Mandy, Jake mengirim Harvey tatapan gembira dan berkata, "Demi Mandy, aku tidak akan membuat keributan tentang ini. Sekarang, enyahlah. Tempat ini tidak cocok untukmu." Jake menunjuk seorang pelayan dan berkata, "Pelayan, apa masalahnya dengan pria ini? Aku pikir Mountain Top Villa hanya mengizinkan undangan masuk. Bagaimana bisa secara harfiah siapapun bisa mendapatkan undangan?" Ini. Pelayan itu ragu-ragu, tetapi kemudian menjawab dengan cepat. "Tuan Serai, saya akan segera memastikannya. Jika dia benar-benar menyelinap di sini, aku akan mendapatkan staf untuk mengirimnya pergi. Aku dengan rendah hati meminta maaf, menantu yang menumpang." Jake Serai menoleh ke Harvey York, menyembunyikan senyumnya. "Aku punya pemikiran untuk mengundangmu ke pelelangan, tapi sayangnya, aku tidak layak untuk melakukannya. Bahkan jika aku bisa, apa gunanya? Ngomong-ngomong ini bukan seolah-olah kau mampu melakukan apapun di sini." Hahaha. Selama percakapan mereka, seorang pria berpakaian setelan ungu melangkah ke aula utama, tampak cukup jengkel.
Matanya bersinar begitu dia melihat Mandy dan dia menyapanya. Mandy, kebetulan sekali. Bab 139. Wyatt Johnson. Tubuh Mandy Zimmer menjadi kaku karena terkejut. Bertemu dengannya di tempat ini tidak ada yang tak terduga. Cecilia tersenyum dan berkata dengan nada bercanda. Kebetulan sekali, Wyatt. Apa yang membawamu kemari? Cecilia Zakari memiliki pengetahuan tentang seluk-beluk Wyatt Johnson. Keluarga Johnson tidak lain adalah keluarga kelas 3. Secara logis, dia tidak punya hak untuk menghadiri lelang Mountain Top. Dia dan Mandy bisa hadir berkat Jake Serai, jadi dia menjadi penasaran bagaimana Wyatt Johnson dapat mengambil bagian dalam pelelangan. Wyatt Johnson menjawab dengan riang. Aku beruntung baru-baru ini dan membuat beberapa perubahan saku. Aku hanya kebetulan mendapat undangan, jadi disinilah aku. Mengatakan itu, Wyatt langsung merasa sakit. Beberapa malam terakhir melayani wanita tua itu telah mengambil korban besar pada dirinya. Dia harus minum obat berat karena itu. Bahkan kemudian, dia perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Di sisi lain, dia memperlakukannya dengan sangat baik. Dia tidak hanya memberinya kesempatan untuk menghadiri lelang Mountain Top, dia juga memberinya kartu kredit untuk dibelanjakan sesuka hatinya. Pakaian compang camping yang dikenakan Harvey York tertangkap mata Wyatt. Terkejut, dia bertanya. Mandy, bukankah ini suami menumpangmu? Kudengar dia menjadi simpanan. Dia tidak menipumu dengan orang lain bukan? Mendengar kata-kata ini, wajah Mandy Zimmer segera berubah masam. Terlepas dari semua alasan yang mengatakan kepadanya bahwa seorang wanita luar biasa seperti Yvonne Xavier tidak mungkin bersentuhan dengan sekarung sampah yang tidak berharga seperti Harvey York, dia tidak bisa menahan rasa cemburu. Dan orang ini. Wyatt Johnson mengarahkan pandangannya ke arah Jake Serai. Meskipun dia sekarang memiliki Nyonya York, bertemu dengan Mandy Zimmer telah menyalakan kembali api cinta pertama di hatinya. Sebelum Wyatt bisa melanjutkan, Jake Serai tertawa dan mengulurkan tangannya. Halo, aku Jake Serai dari keluarga Serai Niumhi, aku berteman dengan Mandy. Wyatt segera menyadari bahwa pria di depannya juga berusaha mengejar Mandy. Matanya bersinar dan dia tertawa. Aku mengerti. Maaf atas apa yang akan kukatakan, Tuan Serai. Mandy adalah wanita yang luar biasa, tetapi orang-orang yang dia temui tidak. Kau harus mengistimewakannya. Hehehe, aku pasti akan melakukannya jika diberi kesempatan. Jake Serai tidak membenarkan atau menyangkalnya, tapi dia berbalik untuk melihat Harvey York dengan ekspresi sombong. Kau lihat. Semua orang berpikir bahwa Mandy dan Jake cocok dibuat di surga. Siapa yang peduli dengan menantu yang tidak berharga sepertimu? Aku punya harapan besar untukmu. Wyatt Johnson tersenyum. Jangan lupa untuk mengundangku ke pernikahan ketika kalian berdua menikah akhirnya. Jejak kemarahan melintas di mata Wyatt saat dia berbicara. Dia membenci Harvey York sampai ke intinya. Diberi kesempatan, ia tidak akan ragu untuk merebut Mandy jauh dari Harvey. Namun, majikannya mengawasinya dengan saksama. Jika dia berani menjemput wanita manapun di luar, dia tidak akan punya rumah untuk kembali. Namun, dia akan puas selama Harvey York sengsara. Inilah mengapa dia begitu bersikeras pada Jake mengejar Mandy. Harvey York berdiri di sana, terdiam. Apakah Wyatt Johnson gila? Mengapa dia berbicara untuk Jake Serai? Apakah dia pikir Jake adalah ayahnya atau sesuatu? Mandy Zimmer angkat bicara, jelas canggung. Wyatt, bisakah kau berhenti menyemburkan omong kosong? Tidak ada apa-apa di antara kita. Tidak ada. Wyatt tertawa. Oh, Mandy. Tolong jangan berpikir bahwa pria tanpa uang adalah orang baik. Izinkan aku memberitahumu, beberapa hari yang lalu aku melihat suamimu dan seorang wanita kaya mengendarai Ferrari bersama, dengan kedua mataku sendiri. Kau benar-benar harus kejam terhadap orang-orang seperti ini, atau kau tidak akan bisa menyadarinya saat dia menjualmu. Setuju. Cecilia Zakari memiliki wajah yang meremehkan. Orang-orang seperti dia tidak pantas mendapatkan perhatianmu. Jika itu aku akan menceraikannya dalam sekejap. Baiklah, pelayan. Wajah Jake Serai sangat dingin.
Dengan Harvey di sekitarnya mendorongnya ke dalam suasana hati yang buruk. Cepat dan bawa orang ini keluar dari sini sebelum dia mengotori udara di pelelangan. Harvey York terkekeh dingin. Siapa yang berani mengusirku? Wyatt Johnson mencibir. Kau bicara seolah-olah kau benar-benar memiliki undangan. Tentu saja jika kau melakukannya, kau tidak perlu pergi. Mandy, apakah dia mengikutimu ke sini? Cecilia bertanya. Bagaimana dia tahu tentang tempat ini? Apakah dia datang untuk mencari pemerasan dan mengancammu dengan biaya cerai sebelum dia menceraikanmu? Kepala Harvey York berdenyut kesakitan setelah dia mendengarnya. Ada apa dengan logika konyol ini yang keluar dari kepala Cecilia? Dia harus menonton satu terlalu banyak drama menunjukkan untuk memasak ini semua. Mandy Zimmer tidak tahan lagi dengan situasi ini, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk menghentikan Jacques Ray atau Wyatt Johnson. Sebaliknya dia menarik Cecilia dekat dan berkata, "Bisakah kalian semua berhenti? Harvey bukan orang seperti itu. Bagaimana aku bisa berhenti? Kau pikir aku tidak tahu orang macam apa dia?" Cecilia membentak, nadanya penuh kebencian. "Aku bilang, kau harus menceraikan pria ini. Jujur, aku merasa tidak enak bahwa kau harus menghabiskan tahun-tahun terbaik dalam hidupmu dengan pria seperti dia." Dipenuhi dengan rasa kebenaran, Cecilia menembakkan tatapan penuh kebencian pada Harvey. "Aku sarankan kau pergi sekarang, York. Akan memalukan jika staf melemparkanmu keluar dengan paksa." Bab 140. Harvey York tidak memperhatikan komentar pedas Cecilia Zachary dan hanya tertawa. "Maaf mengecewakan semua orang, tapi aku sebenarnya punya undangan. Hahaha. Kau benar-benar mendapatkan lebih banyak dan lebih menarik dari waktu ke waktu." Jacques Ray menunjuk Harvey York. "Aku sudah bertemu banyak orang pamer, tapi satu siapa yang pergi sejauh ini benar-benar langka. Dengar, jika kau bisa menunjukkan undanganmu sekarang, aku akan segera meninggalkan tempat ini dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tetapi jika kau kalah, kau keluar. Bagaimana menurutmu?" Bibir Jacques Ray melengkung sedikit menyeringai. "Dengar, nak. Jika aku jadi kau, aku akan berbalik dan pergi segera untuk menghindari rasa malu lebih lanjut untuk istrimu." Wyatt Johnson tersenyum. "Tuan Ray, Anda lupa. Apanya yang harga diri, menantu yang menumpang ini telah membuangnya. Setiap sedikit itu sudah lama berlalu sekarang." Harvey York tertawa gugup, berkata, "Baiklah, mari bertaruh. Aku ingin melihat siapa yang pergi berikutnya." Saat dia berbicara, dia merogoh sakunya. Detik berikutnya, tubuhnya membeku. Meskipun dia memang membawa undangannya, itu disimpan di dalam saku jasnya yang dia tinggalkan di dalam mobil. Dengan demikian, Harvey tidak dapat menunjukkan undangannya. Hahaha. Jacques Ray meledak menjadi tawa yang tak terkendali. Belum pernah dia melihat seorang penipu gagal begitu menyedihkan. "Nak, aku benar-benar mengagumimu. Kau bahkan berhasil menyelinap ke sini tanpa undangan. Sekarang, enyahlah." Wyatt Johnson tertawa bersama dengan dingin. Harvey York ini benar-benar pria simpanan. Bahkan gundiknya menolak untuk berbicara untuknya. "Aku berbeda. Nyonya York tidak hanya mengizinkan saya menghadiri pelelangan sendiri, dia juga memberi saya kartu kredit untuk dibelanjakan pada apapun yang saya inginkan." Wyatt Johnson menemukan sedikit kelegaan pada pemikiran itu. Seorang pelayan marah berjalan ke Harvey. "Tuan, jika Anda tidak memiliki undangan, lelang Mountain Top harus meminta Anda untuk pergi. Itulah aturan tempat ini." Tidak menunggu Harvey mengucapkan sepatah kata pun sebagai tanggapan, pelayan memanggil keamanan untuk mengirim Harvey pergi. "Harvey." Mandy Zimmer berhasil mengatakannya. Jacques Ray memotongnya dengan senyum. "Mandy, aku dengar bahwa kali ini bahkan CEO York Enterprise diundang ke pelelangan. Jika kamu ingin berkenalan dengannya, sekarang adalah kesempatan terbaikmu. Kamu tidak boleh melewatkannya." CEO dari York Enterprise. Wyatt Johnson berdiri dengan kagum. Rumor mengatakan bahwa dia adalah pewaris kaya dan juga cukup teka-teki. Dia tidak akan pernah menghadiri kegiatan seperti ini. Kenapa dia ada di sini hari ini? Jacques Ray menyeringai.
Aku mendengar Presiden Niumhi Commercial Bank, Dawson Robbins mengirim undangan. Mandy, dia dan keluargaku adalah teman. Kami hanya membutuhkan Tuan Robbins untuk memberi kita kesempatan untuk melihat CEO York Enterprise. Ini bukan masalah besar. Mandy Zimmer awalnya ingin menanyakan Harvey York tentang hubungannya dengan Yvonne Xavier. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Jake, dia menelan keinginan untuk melakukannya. Tidak ada cara lain. Kehidupan keluarga Zimmer bergantung pada investasi dari York Enterprise ini. Tidak peduli apa, dia adalah anggota keluarga Zimmer. Tak seorang pun di York Enterprise ingin mengulurkan tangan ketika Mandy pergi untuk bantuan hari ini. Sekarang kesempatan itu telah menunjukkan dirinya, bagaimana mungkin dia bisa membiarkannya berlalu. Meski begitu, semua yang bisa dia pikirkan pada saat itu adalah ingatannya tentang Harvey York. Mandy, Mandy. Jake Serai tersenyum dan melambaikan tangannya, menarik Mandy kembali ke akal sehatnya. Ayo kita masuk ke dalam. Kursi kita hari ini hanya kelas 2, tetapi bahkan kemudian, itu masih tak ternilai harganya. Pada saat yang sama, Presiden Niumhi Commercial Bank, Dawson Robbins, mondar-mandir di ruang VIP sambil menatap arlojinya. Mengapa Tuan York belum ada di sini? Untuk Dawson, hari ini adalah hari terbaik untuk membuat engagement dengan Mer York. Menurutnya, CEO York Enterprise ini tidak hanya muda dan menjanjikan, tetapi juga individu yang sangat bijaksana. Orang-orang muda saat ini menjadi sangat sombong begitu mereka mendapatkan sedikit uang, tapi bukan Mer York. Bahkan jika dia memiliki ratusan juta dolar, dia tidak akan pernah melupakan akarnya. Dia suka memakai barang-barang yang dibeli di kios, dan terlihat seperti orang biasa. Untuk Dawson, itu adalah orang-orang seperti Harvey yang melakukan pekerjaan yang jujur dan mencapai hal-hal besar. Dawson Robbins tidak akan menganggap ahli waris kaya berpikiran sederhana lainnya begitu tinggi. Mer York tidak muncul bahkan setelah beberapa saat, dan Dawson mulai tumbuh cemas. Tanpa berpikir dua kali, dia buru-buru menelepon Yvonne Xavier. Halo, Nona Xavier. Apakah Mer York bebas untuk mengangkat telepon sekarang? Katanya sambil tersenyum di telepon. Bolehkah saya bertanya di mana Anda berada sekarang? Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengantar Anda di sini?